Nah, kalau buat drawing itu kita ke start, kemudian mechanical design, lalu ke drafting. Udah ketemu semua. Mechanical design, drafting. Nah, nanti kalau udah klik itu kan muncul gambar seperti ini. Tampilan seperti ini kan. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kalau yang paling kiri ini dia kertas kosong. Jadi kalau kita pilih ini nanti belum ada format apa-apa. Jadi kertasnya bener-bener kosong. Yang kedua, kalau yang di sini itu all view. Jadi semua tampilannya bakal ditampilin mulai dari tampak depan, atas, kiri, kanan, isometrik maupun tampak bawahnya. Kemudian kalau yang ini itu dia bakal nampilin depan, bagian bawah sama kanan. Berarti dengan kata lain ini tuh pandangan Eropa ya. Kemudian kalau ini front, top sama left. Ini juga sama, ini Eropa juga. Nah, tinggal kita pilih, kita mau yang mana. Misalnya kita mau kertas kosong aja nih. Berarti kita pilih yang paling kiri. Kemudian kan di sini kan kertasnya kan A3. Misalnya kita nggak mau A3, kita mau ganti nih. Nah, ini bisa dimodify. Klik modify. Nanti tinggal diganti ininya nih di sini nih. Nah, mau berapa? Oh, langsung blank. Oh, langsung gini. Kayak gitu juga nggak? Kalau di cancel hilang ya? Munculnya kayak gimana? Gitu juga. Nah, ini tinggal diganti nih. Mau kertas apa misalnya ini A4, kita A4. Terus mau diganti ininya, orientasinya mau landscape atau portrait. Kan kalau A4 itu kan dia portrait, jadi kita pilih portrait ya. Ini. Kemudian kalau udah tinggal diklik OK. Ini kita pilih yang paling kiri aja, lalu kita OK. Ya. Dah. Bisa sampai sini. Kemudian misalnya kita udah terlanjur bikin di A4. Ternyata pas kita lihat PDF-nya ataupun kita coba gambarnya, itu nggak muat kertasnya. Nah, itu kalian jangan bikin baru lagi. Bisa diganti. Jadi klik kanan. Terus pilih properties. Nah, di sini juga ada pilihan mau Eropa atau Amerika di sini. Tinggal diubah aja. Kalian mau pakai yang mana? Tapi ingat kalau kalian misalnya udah jadi gambarnya nih. Udah dikasih dimensi dan sebagainya. Terus ternyata kalian baru sadar belakangan kalau pandangannya salah. Itu kalau kalian ubah, itu pandangannya nggak bakal berubah. Jadi diusahakan kita milih ininya pas awal-awal.
Jadi kalau udah selesai gambar kita terus kita ubah ininya, itu nggak bakal langsung berubah otomatis. Dia nggak bakal berubah, dia bakal ngikutin pandangan pas pertama kali kita pilih. Jadi tentuin dulu nih, ini mau pandangan Eropa atau Amerika. Nah misalnya Eropa aja lah, yaudah nih. Terus di sini nih yang saya bilang, kalau udah terlanjur salah milih kertas, tinggal diubah aja di sininya. Mau kertas A berapa? Kemudian skalanya juga nih, skalanya mau diubah bisa, skala gambarnya. Kalau udah, di oke aja. Di oke ya. Nah sebelum mulai, kan biasanya kita harus bikin kepala gambar ya kan, kepala gambar. Nah di Katia ini kalau kita mau bikin kepala gambar itu nggak bisa langsung bikin aja kayak kan kalau di AutoCAD kan kalau mau bikin kepala gambar ya tinggal bikin pakai garis-garis aja kan. Kalau di sini itu nggak bisa. Nih, misalnya kalian mau bikin kepala gambar nih, terus kalian mikir, ya udah bikin aja biasa kayak gini. Nah, ini salah. Jadi buat kepala gambar itu dia nggak bisa di lembar aslinya, lembar kerjanya. Kenapa? Soalnya kepala gambar yang dibikin di sini sama yang nanti di dalam itu beda. Kalau yang di sini, ini masih bisa kehapus-hapus. Masih bisa ke delete atau warnanya masih bisa berubah, tebalnya berubah, itu masih bisa. Tapi kalau kita bikin di dalam itu dia nggak bakal ikut berubah ketika kita lagi ngedit view kita. Paham nggak? Jadi kita bikin jangan di luar sini ya, jangan, ini salah. Nah buat bikin kepala gambar itu kalian bisa ke edit, terus pilih sheet background. Nah, ketika warnanya abu-abu, ini artinya kita lagi aktif pada sheet background. Dimana kalau kita bikin garis di sini, misalnya mau bikin kepala gambar di sini, misalnya gini lah, jelek. Contohnya gini ya. Ini juga sama kayak sketch biasa, bisa di horizontal, vertikal. Nah, misalnya gini. Misalnya kepala gambarnya udah jadi. Jadi kepala gambar di Katia itu ada dua. Ada manual. Ini kalau yang saya bikin ini namanya manual. Jadi kita bikin kotak sendiri, kita namain, kita masukin simbol sendiri, kita isi sendiri. Ini namanya etiket manual atau kepala gambar manual. Nah seandainya udah selesai, misalnya kita anggap ini kepala gambar kita udah selesai, terus cara baliknya sama, edit, pilih working view, dan ini dia nggak bakal bisa dihapus. Kalau saya select nih, ini nggak bakal kehapus. Soalnya dia udah di daerah yang berbeda. Ini bikinnya di dalam. Kalau kita gambar di sini, ini kita bikinnya di luar. Jadi bisa kehapus ataupun bisa keganti-ganti. Tapi kalau kita bikin di dalam, itu dia bakalan permanen. Dengan kata lain, ketika kita lagi ngedit view kita kasih dimensi dan sebagainya, ini dia nggak bakal ikut terpengaruh. Itu bedanya. Nah, sampai sini jelas, ada yang mau tanyain? Jadi ingat, kalau mau bikin kepala gambar, masuk dulu ke sheet background. Nah, cirinya kalau dia masuk sheet background itu warnanya abu-abu, kayak gini, abu-abu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau bikin etiket yang udah ada dari Katianya atau udah disediain? Misalnya kita males nih bikin kepala gambar, kita mau pakai yang udah ada aja. Itu bisa.
Jadi buat kepala gambar itu kalian bisa pilih di sini. Namanya frame and title block. Nih di sini nih. Di sini ya. Ini saya hapus ya. Nih namanya frame and title block. Kalian klik. Di sini ada beberapa sampel ya. Sampel kepala gambar. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Nah, setelah dipilih tipenya, di sini ada grid. Berarti kalau grid itu dia nanti kalau kita oke, dia bakal muncul kepala gambar baru di sini. Kalau delete, itu dia buat menghapus kepala gambar yang udah ada. Jadi daripada kita capek-capek ngapus satu garis satu pelan-pelan, itu tinggal kita delete aja dari dalam, dari sini, dari manage frame and title block. Kemudian kalau resize itu gini, misalnya kepala gambarnya itu kita bikin di A4 nih. Ini kan A4 segini ya. Tapi ketika terus gambar itu ubah ke A3, si kepala gambar ini dia masih tetap segini, nggak bakal berubah. Contoh, kita bikin ya. Misalnya saya pilih yang sampel 1. Kemudian saya create ya. Oke. Nah. Ini dia jadi nih. Udah jadi. Kemudian saya keluar. Edit, working view. Nah, ini tuh kepala gambarnya nggak bakal bisa dihapus. Misalnya saya bikin garis di sini nih. Nah. Ini dia nggak bakal bisa dihapus kepala gambarnya. Nah, setelah itu saya mau ngubah ukuran kertasnya. Saya ubah nih ke A3 misalnya. Oke. Nah, lihat kepala gambarnya nggak langsung ngikutin. Dia tetap berada pada kepala gambar kertas A4. Nah, bagaimana biar ini ngikutin kertas gambar yang udah kita buat? Kita pakai resize, edit, set background, kemudian manage frame and title block, lalu kita resize. Oke. Nah, dia langsung ngikutin ukuran kertas kepala gambar kita. Lagi misalnya kalian ubah lagi deh ininya ke A2 misalnya. Nah, ini juga sama nih, dia nggak bakal ngikutin. Tinggal di resize lagi. Sini ya, resize. Oke. Yang tadi kan yang Ini sini. pas 19 tadi. Bisa? Udah dicoba yang resize? Itu kalau namanya apa ini? Ini saya ubah lagi ke A4 ya. Saya ubah lagi ke A4. Nah. Portrait. Oke. Terus saya ini lagi. Resize lagi. Oke. Dah. Berarti ini udah jelas ya 3 ini ya. Kemudian di sini ada update. Update itu apa? Jadi ketika kita ngelingin, jadi kan di sini kan di kepala gambar itu kan pasti kan ada kayak keterangan berat, misalnya berat benda, nama benda atau tanggal. Nah, ketika si yang harus udah ngeling belum ngeling, berarti kepala gambar itu perlu kita update di sini nilainya, update-nya. Atau kepala gambar ini udah kita ubah, tapi dia masih belum berubah. Nah, itu bisa kita update di dalam sini. Saya oke dulu deh. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau ini mau saya, ini kan udah nge-link nih sama ini saya komputer. Nah, misalnya gimana caranya kalau ini mau saya ganti tipe warnanya, warna, tebal, sama jenis hurufnya.
Caranya gampang, tinggal di double klik aja. Di double klik. Nanti di bagian atas ini ya, di bagian atas ini kalian bisa milih jenis hurufnya. Dan di sini dia nggak bisa diketik. Misalnya kalian ketik I, dia nggak bakal mau. Jadi harus dicari pelan-pelan. J K E H I ya ini. Manual emang jadi. Iya manual. Nih ya. Misalkan kayak biasa nih isok cepur ya. Kemudian saya miringin. Kayak biasa kan? Nah. Kemudian misalnya terlalu besar nih, kita kecilin. Bisa diubah di sini. 0,5. Bisa merubah semua. Laptop gue ini ya, tanggal 18. Kenapa? Laptop lu tanggal 18. Ini tanggal Oh iya ini. Iya. Cepetan sehari ya? Oh iya bener juga. Nah terus bagaimana nih? Ini kan masalahnya kan mending kan kalau jenis hurufnya bisa kita ketik kan gampang. Jadi tinggal pilih, terus pilih jenis hurufnya, kita ketik I kan cepet kan. Nah masalahnya kan ini dia nggak bisa diketik, jadi harus pelan-pelan. Sedangkan di sini huruf yang mau kita ubah banyak. Misalnya ini mau diubah juga, nggak mungkin kita setiap saat mengubah harus scroll gini. Ini kan kelamaan. Mana nih? Nah kelamaan kan? Atau mau sekaligus bisa. Ini bisa sekaligus. Jadi pilih dulu semuanya. Dipilih sekaligus. Atau kalau mau lebih cepat, jadi di sini ada yang namanya ini copy object format. Jadi fungsinya itu dia mirip seperti ini, shortcut MA di AutoCAD. Cara gimana? Tinggal kalian pilih huruf mana aja mau diubah. Misalnya ini ya. Misalnya semuanya nih coba nih. Dah, setelah selesai dipilih semuanya, kalian pilih ini copy object format. Kemudian pilih sumbernya. Ini. Nah, jadi semuanya itu bakal ngikutin mulai dari jenis huruf, size-nya juga, tebal garisnya, warnanya. Jadi bener-bener menjiplak masternya. Makanya ini tulisannya jadi lebih gede nih, ini lebih gede. Ya kan ini juga lebih gede kan. Jadi yang kira-kira ukurannya sama kayak gini nih, ini bisa di ini aja daripada kalian ngubah garis, ngubah huruf, pilih jenis garis, ngubah warna huruf itu kan kelamaan. Jadi bisa diklikin aja. Ambil tampak-tampaknya nih. Nah terus kan yang namanya kan yang namanya drawing itu kan harus ada dimensi ya, harus ada dimensi kan. Nah buat bikin
dimensi itu ada dua cara, ada yang manual sama ada yang otomatis. Tapi saya saranin sih jangan pakai yang otomatis. Kenapa? Yang pertama, kalau pakai otomatis itu dia tata letaknya berantakan, jadi bener-bener berantakan. Yang kedua, gak semua dimensi yang kita perluin itu bakal muncul. Contohnya, nah kalau buat yang otomatis itu bisa di sini, namanya generate dimension. Ini saya pilih nih misalnya di sini, generate dimension. Yang ada yang ini. Di kalau salah di sini. Bentar deh. Ini dulu yang manual dulu, yang manual. Ini kalau yang manual tuh ini. Jadi di sini kalau kalian pilih bawahnya, ini banyak pilihannya. Mau ngasih dimensi sudut bisa, atau radius bisa, chamfer ada. Jadi terserah. Jadi di sini ada semua ya. Misalnya yang biasa nih dimensi panjang ya, ini tinggal ini aja, pilih satu, nah kayak gini ya. Nah ini kan jadi kalau kalian masih dimensi, ini diaktifin dulu. Ini kan ada warna biru sama warna merah. Kalau merah kan aktif. Ya, gue nggak ada tanda diameter. Hah? 35 doang. 35 doang ya? Coba kalau ini. Yang lain bisa nggak? Yang lain muncul ininya nggak? Dimensi diameternya muncul nggak? Gue garis dalamnya juga nggak pakai sih. Garis ini, yang ini. Nah, dalam Ini klik kanan, terus properties, hidden line-nya dicentang. Hidden line centang. Udah muncul belum? Hah? begini. Apa gue ulang aja? Coba ulang. Bro, sorry bro, pelan-pelan bro. Ya. Oh, bawa kunci nggak? Bawa bang. Bawa ya? Enggak, saya mau kondangan dulu. Jam berapa emang undangannya bang? Kunci bro. Mas Gilang nikah. Ya, gua bawain awalnya. Gunain aja dimensi yang udah ada di sini. Kalau dimensi yang itu kan horizontal, kalau yang vertikal gimana? Vertikal. Oh ini ya. Ininya. Oh iya. Ada pilihan juga di sini. Itu tadi yang mana? Tadi? Jadi kalau mau vertikal pilihnya ini yang length or distance dimension. Nah, ini bentuknya kalimatnya lucu. Ini ya. Kalau dia itu nggak bisa nentuin ya dari mana ke mana gitu harusnya. Kalau di AutoCAD kan apa titik sini sama titik sini. Iya dia cuman garis doang kalau Kita nentuin gitu. ini ya misalnya kayak gini. Tiba-tiba 5. Ya ini dia nggak bisa milih titik, biasanya garis. Jadi titik kan kalau misalnya titik-titik mana nih dia harus garis. Jadi kalau kayak gini nih, misalnya dari ujung ke ujung nih, ini nggak bisa nih. Bisa nih. Nah, dia pakai dimension, pakai yang ini nih. Jangan pakai yang paling kiri, tapi yang ini, sampingnya angel. Nah kemudian bagaimana kalau ini mau diganti ukurannya, jenis hurufnya? Ini juga sama. Kalian bisa gantinya di klik kanan, nih ya. Jadi mau ganti huruf, terus warnanya, tebelnya itu di klik kanan, properties. Nah nanti di sini ada pilihan. Misalnya mau ngasih toleransi, di sini ada dimension lainnya, mau diatur. Itu di mana? Di klik kanan properties, klik kanan properties. Nah
ini lengkap ya, jadi tinggal diatur aja sesuai dengan kebutuhan dan ya biar bagus kayak gimana. Ada extension line tuh yang ini ya, yang lebihnya nih, garis lebihnya. Kemudian jenis teksnya bisa diganti di sini. Terus fontnya ini bisa diganti. Itu keseluruhan apa sih? Satu doang. Jadi sama kayak tadi, kalau mau diganti, misalnya yang ini mau ngikutin yang ini, tinggal di format copy object. Tinggal gituin aja. Kalau besarnya huruf gimana ya? Besarnya huruf di sini nih, di font. Ntar tinggal diganti aja. Warnanya juga. Jadi lebih simple. Kalau di itu kan di AutoCAD kan dim style ya kan. Kalau di sini di klik kanan properties aja. Di manual. Tapi ini yang kubah satu-satu doang, nggak semuanya. Mana ya? Ada yang mau ditanyain tentang ini, ngasih dimensi. Terus kalau mau ngasih ini teks di sini ya, nih bisa. Nih yang tulisannya T. Atau kalau mau ngasih tanda pengerjaan bisa di sini. Nah, ini ya, yang bagian sini tanda pengerjaan. Terus mau masukin table. Terus datum, nih datum. Nah, datum, terus toleransi geometri di sini. Yang ke silindrisan, ke dataran. Kalau toleransi biasanya, kalau toleransi linear, klik kanan, properties. Nah, di sini ada yang namanya toleransi, tinggal dimasukin. Berapa? Ini ada banyak pilihannya nih. Ini ada standar ya, misalnya mau ini, yang ini. Nah, baru diisi. Jadi kalau kalian masih pilih yang ini, yang no tolerance, itu diklik nggak bisa. Tapi harus diganti dulu. Bentuknya itu mau kayak gimana? Mau pakai H7 atau mau yang seperti ini? Terserah. Ini tinggal dimasukin angkanya berapa. Dan jangan khawatir. Jadi ketika ini di print, ini kan di sini kan masih ada gambar bingkai warna ininya, biru sama merah kan. Ini kalau di print nggak bakal ini print. Ya kalau lewat ini apa? Kalau lewat sini, misalnya gini. Ke border line gitu kalau merah. Oh, tabrakan gini misalnya, nggak apa-apa. Yang penting garis ini jangan tabrakan sama yang satunya lagi. Nah, misalnya gini, ini kan gerakannya masih ini ya, ngikutin yang ini ya. Ini kan masternya nih. Ini kan yang diproyeksi kan. Nah, si dia ini yang hasil proyeksian ini dia nggak bisa digerakin ke kiri kanan. Nggak bisa nih. Bisa cuma atas bawah. Dia bisa digerakin kiri kanan kalau masternya ini digerakin ke kiri kanan. Nah, terus bagaimana misalnya ini saya mau kita geser, ya nggak bisa. Jadi biar si proyeksi ini bisa digeser, ini harus kita bikin bebas dulu, kita bikin independen. Caranya klik kanan, view position, pilih ini independen. Jadi dia bisa gerak bebas tuh. Tapi ini biasanya sih yang di set independen tuh kemungkinan tuh kayak potongan atau detail. Kalau dia proyeksi biasanya sih nggak bakal dibikin bebas, soalnya kan itu kan harus sejajar biar nggak bingung kita nanti ngebacanya ya. Nah, terus bagaimana kalau kita mau nampilin, oh ya ini kan tadi cara manual ya,
Ini saya hapus dulu. Ini manual kan, saya hapus dulu ya. Semuanya. Hapus dulu semuanya nih, ini juga saya hapus. Nah, bagaimana kalau kita masukin dengan cara otomatis? Itu ada di sini nih. Pakai view creation wizard. Kan kalau yang manual kan kita ambil front view dulu, baru kita proyeksi kan. Nah, kalau mau otomatis pick yang ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini udah ada standarnya nih. Udah ada pilihan bawaan. Jadi mau pilih yang ini bisa. Nanti kalau kayak gini tampilannya front, bottom sama left. Ini. Dan ini masih bisa diatur-atur jaraknya, misalnya gini. Nah. Jadi masih bisa diatur spasinya. Gini. Nah, misalnya tampilannya saya mau kayak gini deh, yang ini deh yang pertama. Kalau udah di next. Dan di sini dia di bawah sini kalau kalian perhatiin bisa diatur jarak antar gambarnya. Kalau bawaannya ini 40 mili. Nah, misalnya kita udah ngatur jarak pandangan. Lalu kita next. Dan di sini kita bisa nampilin 3D-nya. Ini ya. Isometrik. Nah, misalnya kita tempatin di sini. Di bagian sini. Nah. Ya bang, hati-hati bang. Kalau udah di finish. Nah, setelah itu kita ke window silinder, pilih part yang kita jadiin acuan sebagai front view-nya. Nah, kalau udah tinggal di oke. Nah, ini udah jadi nih, jadi 4 partnya. Ini kalau yang ini ganggu dihapus aja. Baru kita dimension lagi. Nah, ini biar dia bisa digerakin bebas, baru klik kanan, view positioning, terus yang independent. Nah, jadi dia geraknya udah bisa bebas sekarang. Position independent. Iya. Mau diatur. Bisa. Jadi kalau kita udah bisa 3D seperti ini, itu pandangan kita. Nah, enaknya di 3D ini, kita kalau mau nampilin section view itu nggak perlu mikir lagi. Kan kalau kemarin di AutoCAD kan kalau mau bikin section kan harus ngeliat dulu ya kan, kita mikirin lagi kayak gimana gambarnya. Kalau di sini nggak, cukup kalian ke mana nih? Apa nih? Ini section view ya. Misalnya di sini. Jadi kalau mau bikin section view itu harus di view yang lagi aktif. Nah, yang lagi aktif tuh yang warna bingkainya merah. Jadi kalau mau bikin section view di sini, itu kita double klik dulu di sini sampai dia merah. Nah, kalau udah merah baru bisa dibikin. Sudah di itu enggak ada? Kalau udah di double klik, terus tinggal ditarik mau ke arah mana, kiri apa kanan. Oh, dia klik. Nah, dia otomatis ya. Jadi lebih enak. Ya kan? Kan kalau di AutoCAD bikin gambar gini kan PR lagi kan, maksudnya harus mikir lagi. Ini juga sama. Jadi section view-nya ini bisa
garisnya bisa belok-belok. Misalnya gini section view-nya nih. Gini, terus ke bawah. Nah, ini bisa. Kok ada gini aja loh. Jadi bisa full section atau half section ya. Nah, misalnya gini nih. Nih, berarti kalau gini dia cuma setengah doang. Oh iya, kita lakukan ini. Nah. Ini ya. Kok bisa seperempat juga ya? Bisa. Jadi ini mau garisnya gini-gini, mau belok-belok kemana-mana bisa. Jadi kita nggak bakal pusing kalau disuruh nyari, misalnya tolong cari section kayak gini. Kan kalau kemarin kita di AutoCAD kan ini kan paling sectionnya kan setengah gitu kan. Tapi kalau kita disuruh bikin section yang miring, yang seperempat kayak gini, nih, yang half ya, ini namanya half ya, half section. Dia pusing, kita pusing nih. Mikirnya harus mikir 2 kali. Tapi kalau di software kayak gini kita slow aja, tinggal ikutin aja dia maunya tuh kayak gimana. Terus ini kalau mau di bikin bebas sama kayak tadi caranya. Ada yang nggak bisa? Hah? Ntar saya kesana. Nah, ini section view. Ada yang kesulitan lagi? Gampang ya. Kemudian ini ada yang namanya detail view. Jadi buat memperbesar ya bagian-bagian yang kecil. Misalnya saya mau detail yang di sini. Nih. Saya pilih, tinggal di. Nah dia sama juga nih, dia harus aktifin dulu bingkainya, diaktifin. Baru kita pilih lagi. Misalnya di sini ya. Nah, tinggal tarik sini. Nah, terus ini cara gedenya kan, ini kan 2:1. Cara gedenya gimana? Sama, klik kanan, properties. Tinggal diubah nih, ininya mau berapa? Misalnya mau 5:1. Oke. Dia makin besar. Nah. Itu ya. Terus misalnya heads-nya mau diwarnain, itu bisa. Tinggal dikasih aja warna. Ini dikasih warna headset. Tipe hatchingnya juga bisa nih diganti. Bisa nih. Bisa. Dia emang nggak kelihatan garisnya, tapi pas sudah diklik jadi ya. Ini juga kalau buat ngatur ininya ada di sini, ada di tools, terus mechanical design, di drafting. Buat ngatur view-nya ini kan tadi kan kita kan ngeklik ini kan berulang kali nih. Nah, ini bisa diatur, jadi pas bikin 3D-nya settingan ininya udah ada di sini, udah diatur di sini. Misalnya kayak ini nih, center line. Tadi kan kita kan setiap gambar klik kanan center line, klik kanan hidden line. Kalau mau diaktifin langsung itu ngaturnya ke sini, tools, option, mechanical design, drafting. Nanti kalian pilih view-nya. Tinggal dicentang aja yang perlu mana. Banyak nih juga ada dimensionnya atau generalnya. itu detail view tadi gini. Ini detail view di sini nih, sampingnya section. Di klik aja. Iya, di zoom dulu, diklik di bagian mana yang mau di detail. Mau nggak mau ya?
diaktifin dulu ininya, udah aktif belum ininya? Nih, merahnya. Oh, ada Apa? ada hasilnya. Saya. Hah? Ini. Enggak itu ya, biasanya ada hasilnya pas potongan itu ada kok. Kan ini sih detailnya kan di sini. Kalau bikin Nah, hasilnya kan dipotong tuh, kok ada hasilnya tuh, dipotong berarti cuma ada hasilnya. Ini yang di sini. Ini kan dia perbesaran dari ini. Ini perbesaran dari ini nih tuh. Ini arsiran yang ini, dia arsiran yang ini. Arsiran yang ini saya nih, yang ini. Kalau saya milihnya yang nggak ada arsirannya, dia nggak ada. Jadi habisnya ngambil dari section. Apa tadi Mas Ilham nanya apa? Iya. Yang lain ada arsirannya nggak yang lain? ada, cuma tadi mau rubah warnanya. Ini klik aja di sini nih, bisa nih. Oh nggak mau? Oh yang ini Nggak bisa nih. bisa. Nggak mau. Ini dia juga nggak mau. Nih, kita akalin dulu, kita akalin. Ini mau nih. Ini harus ada pengaturannya nih. Ini mau. Section ini pakai yang mana? Nah, gini kita pancing itu. Jadi ini diubah dulu warnanya nih, misal merah. Nah, kemudian ini Dipakai tanda ini ya. iya oke ini nih. Nah, ini sini nih. Dulu kan warnanya merah kan. Ya berubah ya. Lebih rapet. Ya gitu deh, pokoknya udah akal-akalin dah. Ini ada. Iya dia section view, headsnya nggak mau diwarnain. Maksudnya nggak mau diubah warnanya. Kan harusnya di sini bisa nih, tapi dia nggak mau. Oh di sini mau nih, nih. Nih di sini nih. Mas. Oh di sini nih mas, nih. Jadi kalau mau ngubah warna arsiran, di klik kanan aja, properties. Nanti pilih yang ini nih, color warnanya. Nah, ini juga sama nih. Bisa di double klik atau di klik kanan. Oke. Nah gitu. Ada tuh. Iya ada, cuma dia miring. Coba lagi ya lah, dia kan ini isometrik. Dia isometrik. Sebenarnya dari potongan dia kan ini kan masing-masing kan kotak nih. Dia di sini. Ini buat cobaannya. Gini nih misalnya. Ini kalau kita di sini nih. Nah, ini kan yang namanya tadi kan ada tuh, berarti dari sini ada di sini. Ini kalau ini depan gini, berarti itu dari mana? Nah, tadi aturan mas tingginya di sini. Nah, tadi di sini. Terus
Oh, gara-gara lelah. Apa? Yaudah istirahat dulu ya. Istirahat dulu.